Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita di segmen Ngopi Tani ya, ngobrol penuh inspirasi bersama saya Mas Tani. Nah teman-teman, sebelum kita bahas apa yang mau kita bahas, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman karena ini suasananya kan mau lebaran gitu ya. Jadi mungkin sebaiknya kita santai-santai dulu ya kan. Nanti habis lebaran baru kita gaspol. Saya sudah siapkan video untuk membuat pestisida alami terkuat di bumi teman-teman, tanpa rebus ya kan, supaya kita bisa dapatnya itu lebih maksimal kandungan-kandungan yang kita gunakan untuk pestisida teman-teman ya kan. Nanti habis lebaran lah kita bahas. Nah ini kita bahas dulu tentang oknum ASN yang menghina petani gara-gara dia habis dapat THR teman-teman. Jadi habis dapat duit dia wes pamer ya kan kita pengen sombong jadinya ya kan. Tapi enggak lah kan, karena kita apa loh yang mau kita sombongin sebenarnya gitu ya. Nah ini kita bahas lengkap. Kemudian yang berikutnya saya bagikan tips sedikit pengalaman saya teman-teman dulu waktu jadi petani pertama kali juga sama, dihina-hina itu udah hal yang biasa. Yang kedua, rahasia tentang sifat uang teman-teman. Ini yang saya tahu supaya teman-teman bisa, siapa tahu cocok buat teman-teman, jadi kita sama-sama bisa dikejar-kejar uang. Jangan kita terus yang ngejar-ngejar uang teman-teman. Ya, nah ini gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih, teman-teman luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi kita bahas nomor satu dulu, yaitu masalah ASN yang menghina petani teman-teman. Jadi dia nulis di Facebook teman-teman, namanya itu Nurul Grace ya. Nah ini seperti ini teman-teman, saya bacain ya. Jadi dia ngomong gini, Alhamdulillah nikmat mana lagi yang kau dustakan. Walaupun banyak orang berkata jadi PNS itu tidak menjadi kaya, tetapi bagi saya jadi PNS itu menjamin hidup tanpa harus panas-panasan ke sawah. Ya kan, kemudian tanpa capek update jualan di sosmed, panas-panasan, hujan-hujanan, antar COD-an, ya kan. Nah ini Mbak Grace ini baru dapat duit udah langsung begitu, apalagi kalau kayak kita petani dapat panenan yang paten-paten gitu ya. Nah, masa kita harus sombong? Nah semuanya, kalau semuanya nanti jadi PNS terus yang jadi petani siapa, ya kan? Kita di dunia ini kan masing-masing punya tugas masing-masing. Ya, ada yang jadi ASN, ada yang jadi petani, ada yang jadi peternak gitu ya. Ya kita mau menghargai orang lain lah gitu loh. Ya pengalaman saya dulu juga sama. Saya pertama kali di Bangka datang nyangkul-nyangkul itu juga diomong orang. Mas, hari gini nyangkul gitu kan. Tapi saya kok heran juga, waktu itu saya nggak ada rasa yang gimana gitu. Saya cuma jawab, wes yang penting hajar terus. Saya bilang kayak itu teman-teman. Terus 5 tahun berselang, saya ketemu lagi orangnya. Nah dia tanya, Mas nomornya masih yang lama. Nomor lama yang mana? Yang pacul katanya. Saya punya nomor itu 777 teman-teman, hilang handphonenya. Itu saya ganti, itu nomornya 777, jadi katanya pacul itu. Jadi sekarang orang lihat saya, oh petani, besi kayak gitulah. Image di saya itu seperti itu. Jadi ngapain kita malu? Yang penting apa yang kita kerjakan ini satu halal, ya kan? Tidak merugikan orang lain, ya kan? Justru kita kan kasih makan banyak orang loh. Kita yang kadang disakitin ya kan, yang harganya nggak tentu, itu ya kita biasa aja nggak apa-apa, biar aja gitu. Mungkin ada amal kita di situ, mungkin harap-harap kita kan gitu ya. Kalau kita nggak dapat duitnya, mudah-mudahan kita dapat amalnya. Tapi bahwa semua kerjaan di dunia ini ada ya, semuanya punya tugas masing-masing. Nah kayak Mbak Grace Nurul ini teman-teman, dia pikir bahwa orang hidup yang penting ada yang jamin hidupnya. Untuk apa orang hidup begitu? Ya kenapa? Karena kalau menurut saya kita hidup nggak boleh cuma sekedar hidup teman-teman. Bayangin kalau kita hidup cuma sekedar hidup, itu ibarat kayak misalnya apa ya, yang gampang ayam petelur teman-teman. Tunggu 45 hari kita siapin makannya, airnya kita kasih ya, umur 45 hari sembelih. Iya kan? Itu kalau hidup cuma sekedar hidup. Atau mungkin ayam petelur, ya kan? Di kerangkeng rapet-rapet cuma bisa betelor, makan, minum betelor, makan, minum betelor tiap hari kayak gitu. Itu orang hidup yang sekedar hidup. Jadi menurut saya bahwa orang hidup itu harus gimana sih? Ya menurut saya orang yang punya manfaat, setidaknya buat diri sendiri ataupun buat orang lain, syukur-syukur, ya kan? Itu baru namanya orang hidup teman-teman. Tapi kalau orang hidup cuma ngerasa yang penting bisa hidup, ya apa bedanya kita sama ayam petelur tadi, sama ayam potong gitu teman-teman. Ya kan? Jadi mudah-mudahan kita teman-teman semua juga bisa hidup, bahwa kita hidup itu punya manfaat. Setidaknya buat diri kita, syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang banyak teman-teman. Ya itu doa saya lah buat teman-teman gitu ya. Nah kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah sifat uang. Nah sebelum ke sana saya mau ngucapin juga deh, selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, saya yakin banyak kesalahan di kita ya kan. Mohon dimaafkan, ini permintaan maaf dari kami tulus teman-teman. Ya, jadi sifat uang. Sifat uang ini ada 3 teman-teman yang saya tahu. Nah kalau teman-teman tahu, tulis juga di komen biar kita tambah banyak sama-sama belajar kita gitu ya.
Jadi sifat uang yang pertama adalah kayak ikan. Ya, uang itu kayak ikan, teman-teman. Jumlahnya terbatas, ya kan? Jangan diubek-ubek, teman-teman. Lari. Coba kita mancing ubek-ubek, nggak bakal dapat gitu loh. Ya, jadi yang pertama, uang itu punya sifat adalah harus dibuang. Itu uang harus dikeluarin, teman-teman. Jangan ditahan buat kita sendiri. Ya, kalau teman-teman tahu di Timur Tengah ada namanya Laut Mati, teman-teman. Kenapa namanya Laut Mati? Karena semua itu alirannya masuk ke Laut Mati, akhirnya diem di situ, nggak bisa dialirkan. Efeknya apa, teman-teman? Efeknya laut itu jadi asin sekali gitu loh. Karena apa? Dia nggak mau membagikan ke mana-mana, di stop, disimpan sendiri, akhirnya matilah itu namanya. Jadi nggak ada yang bisa hidup di situ, teman-teman. Sama dengan uang pun gitu. Seberapa kita dapat bukan masalah jumlah, teman-teman. Tapi seberapa hati kita mau membagi itu ya untuk diinvestasikan yang pertama, teman-teman. Jadi uang harus dibuang untuk investasi. Nah, gimana mau investasi, Om? Makan aja susah katanya gitu kan, masa investasi gitu. Nah, investasi ini macam-macam, teman-teman. Tapi yang paling penting saya selalu bilang adalah investasi ke diri kita. Ya, buat apa? Pikiran kita, buat kita belajar, teman-teman. Ya kan, investasi lah. Kita misal beli kuota deh buat belajar di YouTube kan banyak, mana yang pas buat kita gitu ya. Atau mungkin kita beli buku deh, atau mungkin mau kursus apalah gitu. Di BLK buat anak-anak yang baru lulus sekolah misalnya gitu ya, bisa. Ya kan? Jadi uang harus dikeluarkan, yang pertama adalah dibuang untuk investasi, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua ini yang paling penting sebenarnya, teman-teman, yaitu uang harus bisa kita gunakan untuk berbakti. Ya, jadi kalau teman-teman punya uang, ya sebisa mungkin lah kita kasih buat orang tua kita, buat teman-teman yang masih punya orang tua. Ya, kenapa? Karena kita ngasih uang itu orang tua nggak akan lihat nilainya kok, teman-teman. Saya dulu ngirim orang tua ya, saya jujur aja, saya punya duit misalnya 50.000, 100.000, saya kirim, itu yang saya punya gitu. Saya paling telepon sama ibu saya, Bu maaf ya Bu ya, belum bisa ngasih banyak, doain ya biar usahanya lancar, pekerjaan yang saya kerjakan berhasil, jadi bisa kirim lebih nantinya ya. Jadi kita uang untuk berbakti ini adalah gimana caranya kita dapat restu dari orang tua, teman-teman. Ini penting sekali. Karena apa? Buat teman-teman yang masih punya orang tua, hormati kedua orang tua kita, teman-teman. Syukur-syukur kita bisa berbakti. Ya, sebenarnya bukan syukur-syukur ya, wajib ya. Kita wajib berbakti. Supaya apa? Lancar semuanya, teman-teman. Ya, panjang umur, kita bisa sehat terus gitu ya. Kemudian usahanya kita lancar, yang kita kerjakan selalu berhasil gitu loh. Nah, itu penting sekali restunya orang tua, teman-teman. Makanya kita punya uang, jangan lihat nilainya, teman-teman, tapi lihat bahwa kita tulus kasihnya, itu yang kita punya, yang memang kita mau kasih buat kita tanda ya, sebagai tanda kita ini berbakti sama orang tua. Ya kan katanya, mana buktinya? Kadang-kadang seperti itu. Nah, itulah buktinya, walaupun tidak seberapa, tapi yakin teman-teman, orang tua kita tidak pernah melihat berapa banyaknya, tapi seberapa kita tulus, teman-teman. Jadi pesan saya ini paling penting nih ya, buat teman-teman, hormati kedua orang tua kita, teman-teman, supaya panjang umur kita, ya kan? Supaya usaha yang kita kerjakan lancar, restu orang tua itu bisa ngirim duit ngejar-ngejar kita, teman-teman. Yakin aja, itu yang saya rasakan, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah uang harus dibuang untuk apa? Untuk amal, teman-teman. Ya, amal macam-macam, sesuaikan sama kemampuan, ya kan? Nah, namanya kita memberi itu adalah yang pertama kita harus kita sudah cukup belum? Kan nggak mungkin kita membantu orang lain kalau kita membantu diri sendiri aja belum bisa. Ya kan? Nah, kalau kita memberi, aduh nggak punya duit gimana? Ya sudah nggak apa-apa, orang memang kita nggak punya. Ya paling nggak kita doain aja orang itu gitu ya. Misalnya kita lihat di jalan, aduh kesian ya, tapi nggak ada duit gitu. Ya doain aja, mudah-mudahan hari ini orang itu bisa makan, ya bisa sehat. Itu loh, teman-teman. Punya pola pikir yang baik, ya punya pemikiran yang positif. Apa yang ada pada kita yang bisa untuk memberi buat orang lain. Kan nggak harus uang. Tapi kalau kita ada uang, ya kita pengen ngasih, kenapa nggak kita kasih gitu. Ya, jadi kalau kita pengen ngasih, hati kita kebuka, aku mau kasih, yaudah kasih. Ya, pasti suatu saat nanti kita dikejar-kejar uang, teman-teman. Yakin aja itu, teman-teman ya. Jadi orang hidup itu yang penting bermanfaat buat orang lain. Kita punya duit, kita bisa kasih untuk apa? Investasi, untuk berbakti, dan juga untuk amal, teman-teman. Ya, baru nanti kita baru ngerasain nikmatnya hidup. Menurut saya nikmatnya hidup itu apa, teman-teman? Enak makan, enak tidur, enak jalan-jalan. Ya, kalau saya enak makan berarti saya nggak sakit. Kalau saya enak tidur berarti saya nggak banyak pikiran. Ya kan? Kalau saya enak jalan-jalan berarti saya punya duit untuk cuci mata. Ya, lihat-lihat tempat-tempat lain gitu ya. Itu menurut saya seperti itu, teman-teman. Ya kan? Karena apa? Orang banyak duit tapi banyak pikiran juga nggak bisa tidur. Ya, banyak duit tapi banyak penyakit. Mau makan apa nggak boleh, kolesterol, mau makan apa nggak boleh, nanti apa darah tinggi kita aja ya. Nah itu loh. Jadi petani itu enaknya apa? Kita keringetan terus, guys.
ya bakar lemak terus. Jadi sehat terus, harapannya seperti itu. Ya, semoga teman-teman juga selalu sehat, bisa berbagi gitu ya, bisa berbakti. Nah, ini momennya pas hari Lebaran, sungkem yang sungguh-sungguh teman-teman. Ya, biar kita dapat restu orang tua. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.